Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi bersama Inang Capen. Lewat video ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya Inang Capen mau mengumumkan nama-nama yang mengirimkan video untuk kuis yang diberikan Amang Pendeta Simorangkir. Nama-nama yang mengirimkannya semuanya mendapatkan hadiah. Ini dia nama-namanya. Silahkan dilihat ya. Jadi untuk hadiahnya akan diberikan pada saat nanti kita sudah bertemu di gereja. Oke? Iya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tolong dipersiapkan Alkitabnya, juga hatinya, agar kita fokus untuk beribadah. Sayang sekali kita belum bisa beribadah di gereja untuk anak-anak sekolah minggu karena situasinya belum benar-benar aman untuk anak-anak dari corona. Kita tetap berdoa ya supaya di minggu-minggu yang akan datang kita segera bisa beribadah bersama. Oke, baiklah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau pada saat ini lewat panduan video ini. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Adik-adik, Inang yakin kalian semua sudah membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yaitu tentang penciptaan. Nah, Inang yakin adik-adik sekolah minggu juga masih ingat kisah penciptaan Tuhan akan langit dan bumi dan segala isinya. Adakah di antara adik-adik yang waktu Natal liturginya tentang kisah penciptaan? Ayo, masih ingat liturgi Natalnya? Iya. Oke. Coba kita lewat video ini sama-sama mengingat penciptaan Tuhan Allah akan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari yang ke-6 hingga pada akhirnya hari ke-7 beristirahat. Ya, yang pertama kira-kira Tuhan Allah menciptakan apa? Hari pertama. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua, iya betul, cakrawala. Dan hari ketiga yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, planet, dan yang lain-lainnya. Kemudian pada hari kelima ada yang tahu Tuhan Allah menciptakan apa? Iya, betul sekali. Binatang yang ada di darat dan juga binatang yang ada di laut. Kemudian pada hari yang ke-6, iya, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Iya, jadi ada 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Adik-adik, tetapi pada penciptaan manusia sangat berbeda dengan penciptaan yang lainnya seperti matahari, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang yang lainnya. Kalau menciptakan manusia unik dengan sangat istimewa. Tahu alasannya kenapa istimewa? Iya, yang pertama Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Iya, serupa dan segambar dengan Allah. Kepada ciptaan yang lain tidak dilakukan seperti itu. Itu berarti manusia yang diciptakan oleh Allah itu sangat unik dan istimewa dan berharga bagi Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang sangat berharga bagi Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian dikatakan di dalam ayat 7, Tuhan menciptakan manusia itu dari debu. Nah, kita ini adalah manusia yang berasal dari debu. Tuhan membentuk kita sehingga kita menjadi manusia, dan satu lagi yang paling penting, Tuhan menghembuskan napas kehidupan bagi kita. Nah, kalau kepada ciptaan yang lain tidak dikatakan seperti itu. Hanya kepada manusia dikatakan lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan kepada mereka sehingga mereka hidup. Nah, adik-adik, itu menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang sangat berharga, yang istimewa untuk Tuhan. Nah, tanpa napas kehidupan dari Tuhan, kita tidak mempunyai kehidupan. Itu sebabnya kita sering berdoa mengatakan, terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Engkau berikan. Karena memang kita sadar bahwa kita masih bisa bernapas karena Tuhan masih memberikan nafas itu untuk kita. Maka kita tidak boleh lupa untuk bersyukur atas apa
yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dulu lagu ini. Burung-burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Burung-burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Selanjutnya dikatakan di dalam nats kita ini bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, yang pertama siapa? Adam dan Hawa. Kemudian ia menempatkan mereka di Taman Eden. Iya, Taman Eden. Kalau sekarang Taman Eden itu tempat wisata. Tapi kalau pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Taman Eden adalah sebuah taman yang indah, tempat Adam dan Hawa, di mana di sana Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Tentu buah tersebut adalah untuk makanan Adam dan Hawa. Ya, karena kita manusia memiliki kebutuhan seperti makanan dan minuman. Nah, Tuhan membuat pohon-pohonan di Taman Eden dan menghasilkan buah untuk menjadi makanan Adam dan Hawa. Nah, begitu juga dengan sekarang. Tuhan juga memberikan kita makanan lewat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya kan adik-adik? Adakah tumbuh-tumbuhan yang masih kamu lihat di sekitar rumahmu? Iya, tentu ada. Nah, kalau kita pergi ke desa-desa, di sana akan kita lihat berbagai tanaman. Misalnya seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, banyak. Kalau di kota memang susah melihat
tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, kita akan menemukannya. Iya, jadi dari sana kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita seperti makanan. Selanjutnya, bukan hanya makanan, tetapi juga di Taman Eden terdapat ada 4 sungai. Ya, ada 4 sungai. Kita boleh lihat di dalam Alkitab kita, apa nama sungai yang terdapat di dalam Taman Eden. Yang pertama dikatakan sungai yang bernama Pison, kemudian Gihon, kemudian Efrat, kemudian Tigris. Iya, jadi sungai ini juga menjadi sumber air yang boleh mereka minum. Jadi artinya makanan dan minuman disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Nah, adik-adik, nats ini mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir untuk akan apa yang kita makan dan juga untuk akan apa yang akan kita minum, sebab Tuhan menyediakannya bagi kita. Sama seperti Adam dan Hawa, diberkati oleh Tuhan, kemudian diberikan makanan dan minuman. Selanjutnya dalam nats ini kita mau melihat setelah Allah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, kemudian dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Nah, adik-adik, hari yang ke-7 juga menjadi hari peristirahatan bagi kita. Hari yang ke-7 menjadi hari untuk menguduskan nama Tuhan atau hari Sabat. Ayo adik-adik, masih ingat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, titah keberapa? Betul, titah yang ke-4. Nah, sekarang nih kita beribadah itu dalam rangka kita melaksanakan titah yang ke-4, menguduskan hari Sabat, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita, telah menyediakan kebutuhan kita, telah memberikan kita nafas kehidupan. Jadi adik-adik, kalau kita jumpa hari Minggu, kita waktunya untuk bersyukur. Memang bukan cuma pada hari Minggu, tapi hari Minggu menjadi waktu kita sepenuhnya untuk memuji Tuhan. Ya, jangan lupa beribadah pada hari Minggu. Apalagi nanti kalau kita sudah bisa kembali ibadah di gereja. Nah, pasti semua adik-adik sekolah minggu sudah kangen kan? Beribadah di gereja, berjumpa dengan teman-teman. Nah, nanti kalau sudah boleh beribadah ke gereja, jangan ada yang malas-malas lagi ya. Kita harus rajin. Iya, baiklah. Selamat hari Minggu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu tentang kisah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Tuhan membentuk kami dari debu dan menghembuskan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami memperoleh kehidupan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang telah kami perdengarkan boleh kami mengerti. Kami juga semakin tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia juga mencukupkan kebutuhan mereka akan apa yang mereka makan dan juga akan apa yang akan mereka minum. Terima kasih Tuhan, kiranya kami selalu mampu untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah kami selalu di dalam kesehatan dan juga kepintaran daripada Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sudah selesai mendengar cerita firman Tuhan. Nah, seperti biasanya di akhir video ada ayat hafalan. Dan ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 24. Inang Capen harap semua anak sekolah minggu menghafalkan ayat hafalan ini. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.